warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai sniffing. Oke kawan-kawan semua, di sini kita akan mempelajari mengenai apa itu sniffing, pengertian sniffing, dan langkah-langkah untuk mencegah daripada sniffing. Oke, kita mulai pada bagian anggota kelompok. Jadi kelompok kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama saya sendiri Irfani Arija, yang kedua Muhammad Islam Rajabna, yang ketiga Idham Angga, yang keempat Armis, yang kelima Syahrul Rizki, yang keenam Yudi Arami, serta yang ketujuh Husnuliza. Oke, ini adalah kelompok 3. Jadi kita masuk pada pengertian sniffing. Sniffing adalah proses memantau dan menangkap semua paket yang melewati jaringan tertentu menggunakan alat sniffing. Ini adalah bentuk menyadap kabel telepon. Dan mengetahui tentang percakapan. Ini juga disebut penyadapan yang diterapkan pada jaringan komputer. Oke kawan-kawan semua, ini adalah pengertian daripada sniffing. Setelah itu ialah sniffing terbagi beberapa bagian. Yang pertama ialah sniffing aktif dan pasif. Sniffing pasif mengamati lalu lintas jaringan tanpa interaksi, hanya berfungsi untuk domain tabrakan yang Selanjutnya adalah sniffing aktif, menggunakan metode untuk membuat saklar lalu lintas kepada Anda meskipun itu tidak ditunjukkan untuk mesin Anda. Selanjutnya adalah span port, yaitu konfigurasi switch yang menggunakan switch mengirim salinan semua frame dari port lain ke port tertentu. Ketuk jaringan. Selanjutnya adalah ketuk jaringan. Port khusus pada saklar yang memungkinkan perangkat yang terhubung melihat semua lalu lintas. Oke kawan-kawan, yang setelahnya ialah dasar. Sniffing menangkap paket saat mereka melewati kabel untuk meninjau informasi menarik. MIC control, yaitu kontrol akses media, alamat fisik atau yang dibakar, ditetapkan ke NIC untuk komunikasi di lapisan link. Setelahnya ialah NIC biasanya hanya memproses sinyal yang dimaksudkan untuk itu. Yang keempat ialah mode promiscuous. NIC harus dalam pengaturan ini untuk melihat semua frame yang dilewati di kabel. Setelahnya ialah CSMA atau CD. Jadi sensor multiply access collision detection digunakan melalui internet untuk memutuskan siapa yang dapat berbicara. Yang terakhir ialah domain tabrakan. Oke kawan-kawan, di sini adalah yang dasar-dasar pada sniffing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan yang ketiga adalah protokol rentan. Beberapa protokol yang rentan terhadap serangan sniffing. Yang pertama adalah IMAP, POB3, NNTP, dan HTTP. Semua mengirimkan data teks yang jelas. SMTP dikirim dalam teks biasa dan dapat dilihat melalui kabel SMTP V3. Membatasi informasi yang dapat Anda peroleh, tetapi Anda masih dapat melihatnya. Dan yang ketiga adalah FTP, mengirimkan ID pengguna dan kata sandi dalam teks yang jelas. Dan yang keempat adalah TFTP, melewati semuanya dalam teks yang jelas. Dan yang kelima TCP, menunjukkan nomor urut, dapat digunakan dalam perbajakan sesi. Dan yang keenam adalah TCP dan UCP, menunjukkan port terbuka. Ketujuh adalah menunjukkan alamat sumber dan tujuan. Keempat adalah ARP, singkatan dari Address Resolution Protocol, menyelesaikan alamat IP ke alamat match. Paket ada ARP request and ARP reply.
Tiap komputer memelihara disk ARP-nya sendiri yang dapat diracuni. Selanjutnya, perintah bekerja berdasarkan siaran, baik perintah maupun balasan siaran ke semua orang. Selanjutnya, ARP serampangan, paket khusus untuk memperbarui cache ARP, bahkan tanpa permintaan. Ini digunakan untuk meracuni cache di mesin lain. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Yang kelima adalah IPv6 menggunakan alamat 128 kelompok 4 di bit hexadesimal. Bagian dengan semua 0 dapat disingkat menjadi 0. Titik kedua ganda hanya dapat digunakan sekali. Alamat loopback adalah titik 2 1. Cangkupan berlaku untuk multicast atau analycast. Pemindaian jaringan tradisional kurang layak secara komputasi. Yang keenam adalah penyadapan. Penyadapan juga dikenal sebagai penyadapan telepon. Adalah proses pemantauan percakapan telepon dan internet oleh pihak ketiga, seringkali dengan cara terselubung. Yang pertama, intersepsi yang sah. Secara hukum, mencegat komunikasi antara dua pihak. Yang kedua, aktif, yaitu menyisipkan sesuatu ke dalam komunikasi tersebut. Yang ketiga adalah pasif, hanya memantau dan merekam data-datanya. Yang keempat yaitu PRISM, atau lebih dikenal dengan sistem yang digunakan oleh NSA untuk menyadap data eksternal yang masuk ke Amerika Serikat. Selanjutnya, banjir MAC. Mengalihkan data banjir atau penerusan. 2. Jika switch tidak mengetahui alamat MAC yang ada di port, switch akan membanjiri data hingga mengetahuinya. Tabel CAM. Tabel pada saklar yang menyimpan alamat MAC mana di port mana. 4. MAC flooding akan sering merusak saklar sebelum Anda mendapatkan sesuatu yang berguna. Tidak bertahan lama dan itu akan membuat Anda diperhatikan. Juga sebagian besar saklar modern melindungi dari ini. 5. CAM table overflow attack terjadi saat penyerang terhubung ke suatu atau beberapa port switch dan kemudian menjalankan alat yang meniru keberadaan ribuan alamat MAC acak di port switch tersebut. Terakhir, alat untuk banjir MAC. Pertama, banjir ether, yang kedua Markov, yang ketiga mencium. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Selanjutnya yaitu alihkan infrastruktur. 1. Mencoba memperbarui informasi mengenai port tertentu dalam kondisi balapan. 2. Banjir ARP. Dalam banjir ARP ada 3, yaitu sumber alamat MAC sama dengan korban. MAC tujuan adalah milik penyerang. Yang ketiga ada CAM memperbarui info port atau dicuri. Yang ketiga ada penyerang sekarang mencegat lalu lintas korban. Yang keempat ada penyerang menghentikan banjir. Yang kelima, korban merebut kembali pelabuhan. Yang keenam, penyerang mentransmisikan ulang data yang diambil. Yang ketujuh, penyerang mengulangi banjir. Dan ada keracunan ARP. ARP spoofing adalah jenis serangan di mana aktor jahat mengirimkan pesan ARP, yaitu address resolution protocol palsu melalui jaringan area lokal.
ini menghasilkan penautan alamat MAC penyerang dengan alamat komputer atau server yang sah jaringan. Terminal 10 pelaporan DHCP adalah serangan yang menargetkan server DHCP di mana permintaan DHCP palsu dibuat oleh penyerang dengan maksud menghabiskan semua alamat IP yang tersedia yang dapat dialokasikan oleh server DHCP. Selanjutnya akan dikembalikan ke Anda. Selanjutnya adalah memalsukan. Yang pertama, mark spoofing. Mengubah alamat MAC anda. Manfaatnya adalah double cap menggunakan alamat terbaru. Yang kedua ada ERTP spoofing. Penerang mengirim pesan ICMP router discovery protokol yang mengiklankan gateway jahat. Yang ketiga DNS positioning. Perubahan dari mana mesin mendapatkan kode DNS mereka yang memungkinkan penerang untuk mengarahkan ulang ke situs web berbahaya. Selanjutnya, alat sniffing. Yang pertama, Wireshark. Wireshark adalah penganalisa protokol jaringan terkemuka dan banyak digunakan di dunia. Ini memungkinkan Anda melihat apa yang terjadi di jaringan Anda pada tingkat mikroskopis. Yang kedua, TCP trace. Menganalisis file yang dihasilkan oleh program penangkap paket seperti Wireshark, TCP dump, dan Etherpad. Yang ketiga, TCP dump. TCP dump adalah program menganalisis paket jaringan data yang berjalan di bawah antarmuka baris perintah. Ini memungkinkan pengguna untuk menampilkan TCP atau IP dan paket lain yang dikirim atau diterima melalui jaringan tempat komputer terhubung. Selanjutnya dijelaskan oleh Selanjutnya yaitu teknik bertahan dan penanggulangan terhadap sniffing. Nonaktifkan yang pertama yaitu nonaktifkan ARP dinamis. Yang kedua, alat deteksi ARP spoofing. Yang ketiga, enkripsi semua lalu lintas yang keluar dari sistem Anda. Selanjutnya, hindari tempat WiFi publik. Selanjutnya, pemindaian dan pemantulan jaringan. Selanjutnya, membalikkan pencarian DNS di log sniffer. Selanjutnya, phishing, tersangka klien dengan alamat MAC yang salah. Selanjutnya, jika tersangka menerima paket, merupakan indikasi yang baik bahwa dia mengendus jaringan atau menggunakan NIC dalam mode promise cache. Selanjutnya, gunakan Nmap dengan script untuk sniff detect. Selanjutnya, Nmap script sniff detect target. Nah, oke kawan-kawan semua, setelah kita mengetahui pengertian dari sniffing, lalu ada alat-alatnya, teknik bertahannya, saya kira kita bisa belajar lebih dalam lagi supaya kita bisa terhindar daripada teknik-teknik yang berbahaya. Nah, jadi itulah kawan-kawan semua presentasi kita. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang dan sampai jumpa.